Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini atau episode kali ini, ada satu cerita datang dari Mas Rohman di Jombang. Mas Rohman menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 1997. Jadi Mas Rohman itu ingat banget, waktu itu usia masih SMP lah. Nah, dia itu dulu hobi banget sebelum tidur. Ya mungkin seperti anak-anak tahun 97, orang-orang pada tahun 90-an itu kebiasaannya gitu ya. Mereka itu masih dekat dengan yang namanya radio. Jadi Mas Rohman kalau misal malam hari, dia tuh punya radio yang kotak yang ukuran kecil itu sedang ya. Kalau setiap hari nggak bisa lepas dengan radio tersebut. Pokoknya mau tidur ya harus ditemenin sama si radio. Nah, yang dia dengerin itu satu acara yang entah itu radionya di mana. Dulu itu masih zamannya MW ya, medium wave itu. Jadi radio dari luar kota pun bisa tembus, bisa masuk. Kalau sekarang kan FM ya, FM itu gelombangnya itu lebih pendek, jadi jangkauannya itu nggak terlalu luas, kecuali ada relay dan sebagainya. Nah, ini radio MW tersebut, itu nggak tahu Mas Rohman. Pokoknya ada satu radio yang namanya udah lupa apa. Ini kalau malam ada acara semacam wayangan. Kalau udah misalkan ya, udah dari jam 10 malam, ini tuh ada acara wayangan tersebut dan itu kayak semalam suntuk ya. Mungkin habis Mas Rohman sendiri tuh nggak pernah sampai habis. Dia tuh udah ketiduran, tapi nanti bangun misalkan ya, jam 2 pagi, itu masih bunyi, tapi udah giliran udah jam 3 atau jam berapa, itu udah bunyinya cuman nges gitu doang, acara itu udah habis. Yaitu ada sesuatu yang menarik di sana. Acara wayangan itu memang nggak dijelaskan secara mendetail oleh Mas Rohman, tapi dibilangnya itu wayangan. Nanti itu ada kayak semacam entah presenternya atau entah dia dalangnya atau apa ya. Itu ngomong, ada jeda ngomong sebentar begitu. Nah, habis itu nanti lanjut lagi kayak gitulah. Nah, ini si Mas Rohman sendiri ini seneng banget sama si penyiar tersebut. Jadi selama beberapa bulan terakhir itu Mas Rohman tiap hari itu ya mantenginnya itu radio itu. Cuman kalau misal udah pagi, siang itu kan ganti, oh ada di radio ini acaranya. Cuma kalau udah malam pasti mantengannya si itu. Nah, si penyiar tersebut itu ya khas banget, tapi Mas Rohman itu nggak tahu namanya itu siapa gitu, lupa gitu. Udah ya bapak-bapak terdengar dari suaranya dan suaranya itu lembut, suaranya itu berwibawa begitu. Makanya Mas Rohman itu senang banget. Dia tuh ya kadang sambil mendengarkan itu sambil membayangkan lokasi di radio itu seperti apa sih? Apakah ini wayangan ini beneran terjadi di sebuah lapangan, banyak yang nonton, banyak yang main, atau ini cuma rekaman kaset ya? Waktu itu kan zamannya kaset ya, bukan kayak sekarang. Apa ini rekaman kaset? Atau ya suka membayang-bayangkan, kalaupun rekaman kaset artinya penyiarnya kan duduk di situ sambil mendengarkan. Ya membayangkan ruang radio itu seperti apa. Mas Rohman sendiri pernah lah beberapa kali datang ke radio begitu ya. Jadi tahu gambaran ruang siarannya seperti ini. Itu pun dibayangkan penyiarnya lagi duduk di situ, mungkin sendirian, ditemenin teh atau ditemenin kopi. Atau mungkin ada temannya yang lain yang di situ dengan lampu remang-remang kayak gitu ya. Itu syahdu banget menurut. Nah, itu yang bikin seneng Mas Rohman, bikin nyaman ya itu tadi saat mendengarkan itu sambil membayangkan. Ini tuh radio lokasinya tuh sebenarnya di mana sih? Mas Rohman itu ndak tahu. Ya sudah, waktu pun berjalan. Kebiasaan-kebiasaan itu terus dilakukan oleh Mas Rohman. Sampai pada suatu hari, Mas Rohman itu kaget bukan main. Dia malam-malam mendengarkan acara itu. Dan suara penyiarnya itu beda. Suara penyiarnya berubah. Loh, kok penyiarnya berubah?
kenapa gitu ya. Dan ternyata di situ tepat banget. Mas Roman kan memang nggak pernah libur ya, jadi full terus. Dan ketemu informasi tersebut. Dan di situ disebutkan kalau ternyata penyiar yang sebelumnya ini sudah meninggal. Jadi ya itulah duka bener-bener gitu ya. Mas Roman itu ikut bersedih. Nah, penyiarnya meninggal gitu ya. Dia membayangkan betapa sedihnya gitu ya. Aku sedih banget kalau misal, lah kok udah meninggal sih begitu gitu ya. Dan dari situ pun akhirnya ya satu icon gitu ya. Satu icon tergantikan itu kan pasti ada ya, semuanya itu berubah nuansanya. Radio tersebut saat malam itu udah mulai nggak menyenangkan. Nggak tahu Mas Roman saat lagi membayangkan si bapak-bapak itu duduk di ruang siaran sana, terus nyadar kalau bapak itu tuh udah meninggal, artinya oh apa yang aku bayangkan itu salah. Dan akhirnya gimana, sudahlah aku pun bosen dan udah aku nggak mau dengerin ini lagi. Aku coba cari-cari radio-radio yang lain, cuman ya memang belum temu fase perpindahan begitu ya. Ini belum ketemu, masih explore. Akhirnya udah asal-asalan aja, yang penting ya dengerin lagu atau dengerin apa, sampai akhirnya Mas Rohman pun tertidur. Nah, kurang lebih sekitar 1 minggu hal itu dilalui oleh Mas Rohman, dan dalam kurun waktu 1 minggu itu ya sudah lumayan bisa melupakan, sudah lumayan bisa menerima. Bahkan apa? Hal itu pun diceritakan ke teman-teman sekolahnya SMP ya. Aku itu penyiarnya udah meninggal ya, ditanya radionya apa sih, radionya apa, pokoknya gelombangnya itu sekian gitu, dikasih tahu sama Mas Roman. Aku nama radionya itu nggak tahu, nama penyiarnya juga nggak tahu, cuman si bapak-bapak itu sekarang udah heboh sendiri si Mas Roman di sekolah. Sampai akhirnya dia pun kayak, aku kalau malam itu bingung gitu ngapain. Dan ya setelah 1 minggu itu tadi, kondisi Mas Roman itu udah mulai bisa menerima, udah mulai nggak ngomong-ngomongin masalah itu lagi. Waktu pun berjalan sampai pada suatu hari saat Mas Rohman itu lagi mendengarkan radio itu lagi ya. Ya cuman karena Mas Rohman belum mengenal radio itu tuh off-nya jam berapa gitu. Dulu banyak yang sampai pagi 24 jam, atau mungkin ada yang cuma sampai jam 12 atau jam 1 pagi kayak gitu ya. Mas Rohman pun mendengarkan radio dan dia pun tertidur, sampai akhirnya dia terbangun gara-gara mendengar suara ya kayak semacam gamelan, kayak semacam suara wayangan. Dan suara itu tuh lumayan cukup keras, enggak keras banget gitu kayak di samping rumahnya Mas Rohman gitu, enggak. Suaranya itu lumayan cukup keras, dangdung ya. Kayak ya mungkin beberapa puluh meter lah gitu dari rumahnya si Mas Rohman. Duh, kok ada suara, enggak keras-keras banget ya, tapi itu termasuk keras, enggak jauh banget gitu, enggak. Ini Mas Rohman, radio itu udah nges gitu, udah habis. Mas Rohman mendengar, itu suara di mana? Radio itu udah bunyi nges, bukan? Terus di mana itu kok suara, ada suara wayangan? Mas Rohman pun jadi meremlek begitu membayangkan, ini suara wayangan di mana ya? Malam-malam dia tuh kayak berpetualang sendiri, seolah-olah kayak keluar dari rumah ke sana menuju ke tempat wayangan tersebut. Dan di situ rame, banyak pedagang, banyak orang lagi pada nontonin, intinya rame dan suasananya itu hangat gitu. Ini yang dibayangkan oleh Mas Rohman, sampai akhirnya suara itu ndak hilang-hilang, sampai ada 10-15 menit masih aja berbunyi begitu. Dan Mas Rohman pun akhirnya memutuskan untuk keluar. Aku penasaran nih suara di mana. Radio dimatiin, cetrak, ngirit baterai. Mas Rohman pun keluar begitu, nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan apa. Yang ada itu cuman pasti hangat gitu ya, dengan lampu-lampu berwarna kuning, lampu tembaknya itu wayangan gitu, pasti hangat di sana ya, pasti enak banget. Tapi di mana ya? Jauh enggak ya kira-kira? Mas Rohman pun akhirnya keluar rumah, buka pintu. Dan waktu itu jam 1:30 pagi. Di mana ya kira-kira ya? Akhirnya keluar ke situ kan. Ini selesainya masih lama atau enggak? Masih lama, biasanya sampai jam 2-an atau jam 3 kali ya. Udahlah, aku coba cari. Mas Rohman keluar rumah, suara itu pun bertambah keras, makin jelas.
kayaknya nggak terlalu jauh ini deh, kata si Mas Rohman. Dia pun ke depan sana ke halaman rumah, coba menangkap suara ini tuh arahnya dari mana. Dan waktu itu masih nyeker dia, karena ya nggak kepikiran untuk keluar, bener-bener keluar rumah. Tapi itu tadi, kayak dia itu tiba-tiba semacam terpanggil, aku kok pengen ke sana ya. Nengok ke rumah, orang-orang mumpung pada tidur, aku ke situ Akhirnya masuk ke dalam, ambil sendal. Mas Rohman pun keluar, pakai jaket juga, waktu itu pintu ditutup, dikunci. Mas Rohman keluar ke sana sendirian ngikutin si suara tadi. Pertama berdiri di halaman rumah. Oh, suaranya sebelah kiri deh. Udahlah. Aku ikut ke sana, jalan ke sebelah kiri. Diikutin, kayaknya suaranya udah deket gitu kan. Terus coba lihat-lihat, masa sih ada orang nanggep wayangan di sini dan warga itu nggak ada yang geger gitu ya. Ini pasti jauh lah, nggak mungkin di sini gitu. Dan aku memang nggak pernah mendengar itu. Jauh nggak ya kira-kira? Ini jalan ke sana 10-20 meter. Itu rasanya itu suara itu tambah kencang kayak makin deket. Tapi begitu mendekat ke sana, loh, kok suaranya tambah kecil? Apa itu cuma suara kebawa angin atau bagaimana? Dia pun berpikir, lah ini berarti nggak jelas nih, bukan di sini. Dia pun memutuskan, alah udahlah aku pulang aja deh, pulang aja. Berjalan pulang, suara itu kembali keras lagi. Loh, suaranya keras lagi, ke sana sampai pulang rumah, tambah keras. Bener-bener kayak, itu tuh deket banget. Cuman dia di mana gitu, saking senengnya. Mas Rohman itu awalnya sadar, sempat kepikiran juga, apa jangan-jangan wayangan ini tuh bukan wayangan yang sebenarnya gitu ya? Apa ini cuman wayangan setan atau apa? Tapi kok aku penasaran gitu. Dan di situ kayak pikiran-pikiran itu tuh tiba-tiba hilang begitu aja. Yang ada itu kayak bener-bener kayak orang yang kayak semacam kena apa ya? Kayak dipelet, kayak diguna-guna seperti itu. Dia tuh bener-bener, ya suaranya deket banget, itu lupa semuanya. Dia tuh nyariin, dan nyariinnya itu apa? Malah ke belakang rumahnya Mas Rohman yang notabene itu masih kebun semua di sana. Kok suaranya kayak di belakang rumahku di sini? Di mana sih? Akhirnya dia pun melangkah ke samping rumah, ke sana. Nah, di bagian belakang itu kelihatan dari tempatnya Mas Rohman ya, di kejauhan sana ada lampu-lampu yaitu tadi berwarna. Oh, ternyata di situ. Nah, ini kan kebun-kebun. Kalau di seberang sana ini ada kampung lagi. Jadi rumahnya Mas Rohman ngadepnya ke sini, misalkan rumah yang warga di belakangnya Mas Rohman itu ngadepnya ke sana. Jadi kayak belakang rumah ketemu belakang rumah, tapi itu kebun dan jaraknya lumayan cukup jauh, 50 meter lebih lah. Akhirnya Mas Rohman pun ke sana karena dia kalau siang hari itu terbiasa dengan lokasi tersebut. Memang tempat mainnya Mas Rohman waktu kecil juga. Dia melangkah ke sana, nggak ada khawatir, nggak ada takut, nggak ada apa, karena itu tadi, ada wayangan, berarti di belakang maksudnya. Di kampung belakang situ, masih satu kampung sama Mas Rohman, cuman ini posisinya di belakang rumah di situ. Oh, berarti di sana. Akhirnya ke sana kan, mempercepat langkahnya. Lampu-lampu itu pun terlihat makin membesar, makin mendekat si Mas Rohman, dan mungkin jarak sekitar 30 atau 20 meter itu tuh benar-benar kelihatan udah ada layar dan sebagainya. Mas Rohman pun ke situ, suaranya itu gemblandang gitu ya. Suara gamelan akustiknya itu. Wah, beneran ada wayangan. Aku nggak tahu ya. Ini gimana sih, nggak ada yang ngasih tahu aku. Aku seneng sama wayangan, kata si Mas Rohman. Terus ke sana mendekat, layar pun makin terlihat. Cuman Mas Rohman melihat, kok layarnya begitu ya? Wayangnya tuh wayang kulit ya. Kok layarnya begitu, kata si Mas Rohman. Jadi kain yang dipakai itu menyedihkan. Kainnya ya biasanya kain untuk wayangan itu kan bagus, manteng gitu ya. Warnanya putih, bersih. Ini tuh enggak, kainnya tuh kain kayak kain kotor.
udah banyak noda-noda coklat semacam itu. Pokoknya kainnya itu warnanya coklat lah, bukan coklat kayak pramuka begitu, enggak ya. Kain putih tapi kotor, kayak ketumpahan kopi, ketumpahan teh atau apa sih, kayak kain serbet semacam itu. Dan kainnya itu kondisinya itu enggak lempeng lurus habis disetrika gitu, enggak, tapi ya lecek. Kainnya itu lecek dan masangnya itu enggak manteng. Itu enggak enak banget lah kata si Mas Rohman kalau dia, loh wayangannya kok wayangan begini, terus mendekat ke situ. Mas Rohman itu melihat ada satu keanehan lagi, tapi di situ seneng. Yang nonton begini semua gitu. Ya Mas Rohman tahun 90-an itu udah modern ya. Dia itu udah punya celana jeans, sendalnya itu sendal Neckerman waktu itu atau apa. Ya, pokoknya pakaian-pakaian tahun 90-an yang modern di kala itu. Nah ini yang nonton itu enggak. Nonton itu kayak nonton rakyat jelata di film-film kerajaan ya, di film-film Saur Sepuh atau Tutur Tinular atau apa ya, kayak gitu yang nonton orang-orang desanya. Tapi bukan yang pendekar-pendekarnya kayak pengantin-pengantin kayak itu enggak ya. Baju-baju kayak orang-orang Jawa dulu begitulah, orang-orang kampung biasa. Ini pada duduk rame di sana dan semua perangkat yang dipakai di situ pun itu lama, udah lama. Bahkan lampunya, Mas Rohman nggak ngelihat lampunya pakai apa, tapi dia berpikirnya mungkin itu petromak kali atau apa ya. Nggak ada listrik, nggak ada sound system, nggak ada apa, semuanya itu bener-bener akustik. Dalangnya ngomongnya bener-bener ngomong, tapi dalangnya tuh cuman kan dari kejauhan itu yang bunyi itu cuman gamelan-gamelannya gitu doang. Ternyata kesana dalangnya itu ngomong, dan ya Mas Rohman seneng banget. Ada wayangan, meskipun aku paling beda sendiri di sini. Dia terus nonton ini ceritanya tentang apa. Sampai akhirnya apa? Mas Rohman itu menyadari satu hal. Kalau suara dalangnya itu adalah suara yang dia kenal. Kok aku kayak pernah tahu suara ini ya? Loh, itu kan suara si penyiar, kata si itu kan, kata Mas Rohman. Loh, itu kan suara penyiar yang sudah meninggal itu. Kok suaranya sama persis di sini dalangnya? Jangan-jangan itu penyiar itu lagi nggak meninggal ini. Oh, jangan-jangan memang begini pekerjaannya sebagai seorang dalang, bukannya meninggal. Pindah kali dari radio itu, dibilangnya meninggal. Ya itu cuma ngomong dalam hati ya. Di satu sisi dia itu senang bukan main, bukan suara di radio doang yang wayangan itu, tapi dia malam itu tuh dikasih lihat yang semacam itu. Ada puluhan orang duduk di sana, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek itu ada di situ pada duduk semua, tertib, gak ada satupun yang duduk. Cuman posisinya Mas Rohman kan dari depan layar ya, jadi dia itu tidak melihat sepenuhnya pemain. Pemain ada, pemain pengiring gamelan, sinden-sindennya segala macam itu ada. Cuman dalangnya sendiri itu tidak tahu. Sampai akhirnya Mas Rohman penasaran, aku penasaran dengan bapak-bapak dalangnya gitu ya. Akhirnya apa? Dia pun melipir ke samping. Tapi begini ya, di cerita ini itu kejadiannya tuh mirip dengan ada cerita dulu seperti ini, cuman nggak tahu di channel Lapak Horor atau di channel Riam Biru gitu. Tapi kejadiannya tuh mirip. Si ini ke belakang sana buat nyariin, penasaran dengan bapak dalangnya itu seperti apa. Dilihatin minggir-minggir ke sana gitu kan. Ini kan di bagian penonton itu gelap ya, karena nggak kayak pertunjukan wayang modern yang mungkin banyak lampu di samping kanan kirinya atau apa. Ini tuh nggak ada lampu sama sekali. Lampu ya lampu dari bambu, obor-obor seperti itu yang redup. Mas Rohman ke sana minggir, nengokin di bagian dalangnya di situ, dan dalangnya itu rambutnya panjang, gondrong. Orangnya kurus, gondrong. Dia tuh lagi mainin ini wayangnya tadi, dan nengok si dalang tersebut ngelihat ke arahnya si Mas Rohman. Mas Rohman, si dalangnya nengok ke sini, apa aku salah ya? Apa aku nggak boleh di sini atau gimana? Ternyata nggak, si dalang itu senyum. Begitu udah senyum, Mas Rohman, mungkin aku nggak boleh kali di sini. Malu lah, disenyumin sama si Pak Dalang. Akhirnya dia balik lagi
ke tempat penonton di situ. Dan akhirnya apa? Acara wayangan tersebut itu pun selesai. Dan Mas Roman memang nggak sempat mengikuti ceritanya bagaimana karena pikirannya tuh sibuk dengan itu tadi. Dengan pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya yang seperti itu, tahu-tahu udah selesai. Cuman musik masih berkumandang, masih berbunyi gitu. Dan si Pak Dalang itu tuh keluar dari panggung. Panggungnya nggak terlalu tinggi, nggak ada 1 meter. Ya, panggung rendahan, rendah dalam artian ketinggian panggung gitu ya. Itu nggak terlalu tinggi. Dan si Pak Dalang pun keluar dari samping, nyamperin Mas Rohman. Ya Mas Rohman agak gimana, ini orang-orang pada ngeliatin ke Pak Dalang semuanya. Cuman orang-orang itu tuh normal, kayak orang biasa. Tapi memang kalau dilihat dari segi kebersihan, dari segi kulitnya atau apa, mereka itu, orang-orang tersebut itu cenderung keling. Dalam artian begini, mungkin orang-orang dulu ya, belum mengenal sabun, belum mengenal body lotion atau apapun itu gitu. Jadi ya begitu hidup benar-benar menyatu dengan alam seadanya itu seperti itu. Orang-orangnya begitu, tapi itu nggak dikomplain sama Mas Rohman, dia tuh fokus ke Pak Dalang yang nyamperin. Pak Dalang pun pakai bajunya itu bukan baju yang mewah, tapi ya itu kayak baju kuno. Si Mas Rohman ngeliatnya, kok bajunya begitu ya? Ini apa sih yang sebenarnya terjadi? Itu sebenarnya bagian otaknya si Mas Rohman itu mempertanyakan hal itu. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Aku kok kayak bingung begini. Pak Dalang nyamperin ke sana senyum. Akhirnya kamu kesini. Itu suaranya plek dengan yang di radio. Oh iya Pak Dalang, manggilnya cuma Pak Dalang doang. Akhirnya kamu kesini, kamu bisa ngelihat langsung wayangan, kata si itu ya. Iya Pak Dalang, tapi Pak Dalang ini siapa? Ditanya begitu kan. Saya kok nggak asing dengan suaranya Pak Dalang. Dia nggak menjawab, dia itu cuma senyum doang. Si Mas Rohmannya dia puas dengan hal itu, nggak terus ayo siapa Pak Dalang siapa, enggak, itu nggak dijawab, itu dibiarin aja. Mas Rohman itu nggak komplain gitu ya, sampai akhirnya ya dia diem sejenak kan si Pak Dalang tersebut. Dan akhirnya Pak Dalang pun ngomong, ya kamu mungkin kenal dengan suara saya gitu. Tuh kan bener, ini berarti penyiar radio. Bapak itu yang suka ngomong di radio ya Pak, acara wayangan. Lagi-lagi si bapak itu tuh senyum. Wah Pak, sekarang gak siaran lagi di radio Pak. Saya itu udah nungguin lama. Katanya bapak itu udah meninggal, kata si Mas Rohman. Si bapak lagi-lagi senyum, gak menjawab begitu kan. Ayo mari ke sana, ke belakang panggung, kata si bapak itu. Dan Mas Rohman ya nurut dengan bangganya, senengnya. Itu ke situ, udah lupa urusan rumah atau apa. Datang ke belakang panggung sana, acara udah selesai. Orang-orang yang tadi nonton, aneh lagi. Orang-orang yang tadi nonton di depan layar itu, mereka tuh semuanya pada berdiri, tapi nggak ada satupun yang meninggalkan tempat tersebut. Mas Rohman ya kan kelihatan begini sambil itu tadi dia siap-siap duduk di sana. Nah saat duduk di situ, semua pemain terdiam. Ya cuman diem begini aja, nggak ada satupun yang ngobrol. Cuman Pak Dalang doang satu-satunya sosok yang bersuara waktu itu. Ya benar apa yang kamu pikirkan, kata si Pak Dalang. Mas Rohman pun diem aja gitu kan. Tapi dia bertanya, pikirkan apa ya Pak Dalang? Saya itu betul adalah orang yang sering kamu dengar di radio. Ya kamu pasti tahu suara saya, sama banget kan? Iya Pak, sama banget, 100% sama Pak. Dan saya seneng Pak, akhirnya bisa ketemu di sini. Mas Rohman nggak berpikir kok bisa-bisanya dia ke sini. Itu nggak ada logika seperti itu. Saya itu seneng bisa ketemu sama Bapak. Saya itu wah udah lama Pak, udah berbulan-bulan dengerin acaranya Bapak. Terus kalau malam gitu, pokoknya kalau tidur ya diceritain itu. Kalau tidur terus saya belum dengerin suaranya Bapak, itu rasanya tuh nggak ngantuk-ngantuk Pak, nggak tidur-tidur Pak. Tapi begitu udah dengerin acaranya Bapak itu tuh wah enak, bikin tenang kayak gitu kan. Dan akhirnya saya pun bisa tertidur Pak, pules pagi bangun itu seger, kata si itu.
Lagi-lagi si Pak Dalang itu cuman ketawa doang, tapi orang yang ada di sana, pemain, semuanya itu pada diem, mematung. Ya sesekali noleh sedikit gitu, tapi mereka tuh kayak mematung di sana. Mas Rohman pun sampai, aku ngomong apa lagi ya? Nah akhirnya si Pak Dalang pun bilang, ya sudah begini. Apapun yang pernah kamu dengar, apapun yang pernah kamu ketahui, itu adalah benar. Mas Rohman bertanya-tanya, maksudnya apa sih ya ini ya? Tapi nggak menanyakan langsung ke si Pak Dalang, nungguin si Pak Dalang ngomong terus. Sekarang kamu sudah ketemu kan sama yang suka ngomong di radio, sekarang pulanglah, kata si itu ya. Dalam hatinya Mas Rohman, baru sebentar udah disuruh pulang, aku padahal kan masih senang. Itu diusir, disuruh pulang. Sekarang kamu pulanglah. Nggak baik terlalu lama berada di sini. Iya Pak Dalang, memangnya kenapa? Nah akhirnya keceplosan begitu. Ya nanti kalau kamu lama di sini, nanti kamu udah bisa pulang, katanya begitu. Kok bisa begitu Pak Dalang? Ya bisa, kata si Pak Dalang itu seperti, coba lihat sekeliling kamu. Nah disitulah si Mas Rohman, sekelilingku. Pertama nengoknya ke belakang, itu kan kebun doang kan, sama ada beberapa obor di sana. Dia nyadar begitu melihat ke arah para pemain yang ada di belakangnya Pak Dalang. Ternyata apa? Mereka itu menyeramkan semua, seperti yang dicerita sebelumnya. Matanya itu bolong, gak ada matanya, dan mereka tuh diem semuanya. Mas Rohman baru ngeliatin ke Pak Dalang. Pak Dalang itu masih senyum gitu ya. Pulanglah, katanya begitu. Iya Pak Dalang, matur nuwun, kata si itu ya. Ayo Mas Rohman karena nengok lagi ke sana, ya memang bolong, dan kali ini tuh ngeliat semua karanya si Mas Rohman. Ya tambah takut. Dia pun akhirnya turun dari panggung, pulang. Ini ketemu sama yang penonton-penonton yang masih pada berdiri di sana, belum pada pulang. Itu pun sama bentuknya kayak gitu. Gak ada matanya itu benar-benar bolong. Mas Rohman cuma bisa nunduk begini mempercepat jalannya. Semoga aku nggak dimakan, semoga aku nggak akhirnya apa? Dia berjalan ke sana, pulanglah Mas Rohman. Saat pulang ini ada aneh. Dia itu tiba-tiba bingung dengan ini ya. Saat dia pulang, langit itu warnanya udah mulai kebiru-biruan. Udah terang waktu itu. Loh, kok udah terang ya ini ya? Dan apa? Mas Rohman pun akhirnya keluar dari kebun tersebut. Begitu keluar dari kebun, di rumahnya Mas Rohman itu rame. Ternyata itu bukan pagi, melainkan sore hari menjelang maghrib. Man, kamu dari mana? Kamu dari mana? Mas Rohman kan bingung. Orang aku dari belakang situ. Dan ya mau ndak mau pasti ditanya-tanya kan sama keluarga, sama warga. Kamu itu hilang dari nggak tahu malam atau pagi intinya gitu. Kamu pagi-pagi udah ndak ada. Emang kamu kemana sih gitu? Orang aku di belakang, ngapain sampai sore-sore begini? Sore gitu kan? Iya ini sore. Ini bukannya pagi. Ini sore man. Kamu itu udah hilang seharian. Kamu itu sore. Ini tuh udah sore, kata si orang tuanya Mas Rohman. Kamu tuh kemana? Kamu kemana? Mas Rohman nggak merasa lapar, nggak merasa haus, biasa aja. Nih kamu minum dulu, ya, diambil, diterima, tapi nggak diminum sama Mas Rohman. Dan akhirnya apa? Mas Rohman pun cerita. Aku ya bingung, katanya. Aku itu ngalamin begini. Itu diceritakan semuanya, berawal dari radio. Terus kemudian ya katanya sudah meninggal. Nah ini malam ini aku mendengar itu. Ada suara kayak orang wayangan, suara gamelan. Tak ikutin ke sana, suaranya bukan. Ternyata di belakang rumah. Cuman ya itu. Orangnya tuh orang lama semua, orang dulu semua. Aku ngobrol sama Pak Dalang, suaranya tuh plek kayak yang di radio, kata Mas Rohman. Dan itu ternyata pemainnya, kayak gitu semuanya. Lah si Pak Dalangnya gimana? Kalau Pak Dalangnya mukanya masih biasa, masih baik, nggak ada serem-seremnya gitu. Emang orangnya tuh enak, orangnya tuh baik. Aku disuruh pulang. Ya udah aku pulang. Kok tahu-tahu udah orang aku kemarin jam berapa? Itu jam 1 atau jam setengah 2, kata Mas. Kok sekarang udah ini? Harinya gimana? Enggak, harinya masih sama. Jadi kamu hilang tuh seharian, dari pagi, siang. Ini kamu baru pulang sore. Emang udah dicariin? Kamu udah dicariin orang sekampung, sampai nyari ke kampung-kampung sebelah sana. Teman-teman kamu ditanyain, tapi nggak ada yang melihat.
Mas Roman pun ya bingung, kok bisa ya begitu? Aneh ini gitu kata Mas Roman. Akhirnya sudahlah, yang penting aku udah pulang. Dan cerita itu pun akhirnya nyebar. Ya warga pun ngomong, itu tuh wayang ini kali, wayang setan kata situ ya, itu wayangan setan. Iya ya Mas Roman setuju dengan hal itu. Soalnya apa yang dilihat itu makhluk-makhluknya, sosok-sosoknya itu serem semua kecuali si Pak Dalang. Dan akhirnya Mas Roman pun hari itu tenar gitu ya di kampung, ada kejadian seperti ini. Malam harinya itu nungguin acara radio. Diputer lagi radio yang dulu. Dan aneh kata Mas Rohman, di awal radio itu dibuka oleh penyiar yang lama. Itu ngomong begini kan, aku kangen dengan suara bapak yang itu. Mas Roman pun akhirnya merem begini sambil nungguin. Nah, entah di menit keberapa saat Mas Roman itu udah kayak mau les begitu, mau tidur, tiba-tiba wayangannya berhenti, penyiarnya itu ngomong, dan yang ngomong itu adalah bapak-bapak itu, bapak-bapak penyiar yang katanya sudah meninggal. Mas Roman kan bangun lagi, loh si bapak ini lagi ngomong, tapi yang diomongin itu nggak ada yang spesial, nggak merujuk ke Mas Rohman atau apa itu enggak. Jadi ngomongnya tuh ngomong umum aja. Wah bapak ini suaranya, Mas Roman nangis malam itu setelah mendengarkan suara itu. Aku kangen banget sumpah sama si bapak ini. Dan ya sudah, akhirnya cuman sebentar ya, paling ngomong sekitar 1 menit, habis itu udah selesai. Mas Roman pun melek lagi begini, akhirnya dia ngantuk, dia pun tertidur. Di tidurnya berharap mimpi ketemu atau gimana, enggak sama sekali. Pagi-pagi bangun, entah kenapa Mas Roman itu bangun tidur itu kayak dengan penuh semangat, badan itu rasanya adem, pengen buru-buru mandi, perut pun udah lapar, pengen sarapan. Hawanya tuh enak gitu ya, hawanya itu bahagia. Udah gitu dia tenar kan gara-gara cerita kemarin itu. Ya sudah, hari itu pun dijalani Mas Roman berangkat sekolah ke sana. Di sekolah kan ada tetangganya Mas Roman juga. Di sekolah pun rame pada ngomongin itu, pada ngomongin, wah si Roman kemarin hilang. Ya seperti itu aja. Dan ya cerita dari Mas Roman itu berakhir sampai di situ. Selanjutnya suara dari penyiar itu udah nggak pernah muncul lagi sampai sekarang. Terima kasih Mas Rohman atas ceritanya. Mungkin cerita ini tidak terlalu panjang, semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah kasih support, sudah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih tentu saja. Yang belum memesan, nanti ya tunggu stok di update, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan, tentunya lagi banyak orang sakit ya sekarang. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.